Kalah makan nasi kuning dedek tuh. Lupa. Dari tadi bilang minyak. Iya lah. Lupa lah. Dan boleh nama di rumah nenek. Nggak boleh. Kenapa? Malibu. Hmm? Malibu. Oh nanti malam kah? Nanti malam di rumah nenek sana. Malibu lah. Kerja bapak. Kenapa emang? Banyak lah. Banyak sekali. Di sana. Bab ke-986. Bab 986. Ayah, Ibu, bisa kita bicara sebentar? Tanya Aika kepada kedua orang tuanya. Pasangan paruh baya itu mengangguk singkat. Aika membawa mereka ke sebuah ruangan yang tenang agar dapat berbicara dengan leluasa. Sementara di ruang tamu, keadaan masih terasa tegang. Galih masih berdiri dengan tatapannya yang tajam. Sementara Reza berdiri dengan kedua tangan terlipat di dada. Adrian, suatu hari kamu akan menyesal. Ucap Vio, mengingatkan adiknya. Adrian hanya diam. Hingga beberapa menit kemudian, Aika kembali bersama kedua orang tuanya. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang tenang. Kamu boleh menikahinya, Mas. Aku nggak akan menghalangi. Semua orang tertegun dengan ucapan Aika. Justru kini Adrian terlihat ragu. Orol yang merasa terancam, kembali memeluk lengan Adrian. Adrian, kepalaku pusing. Aku merasa ingin mati lagi kalau ini nggak segera selesai. Adrian menghela napas pasrah, menatap ayahnya yang masih berdiri kaku. Ayah, panggilkan penghulu. Aku akan menikahinya malam ini. Tolong, bantu aku menyelesaikan beban ini. Ruang tamu kediaman Darmawan mendadak sunyi, hanya menyisakan deru napas penuh kecewa dari orang tua Aika. Lelaki paruh baya yang merupakan ayah Aika itu menatap putrinya dengan tatapan nanar, lalu beralih kepada Adrian yang masih membisu dalam cengkeraman tangan Orol. Baik, ucap ayah Aika dengan nada yang sangat rendah, namun syarat akan ketegasan. Jika kamu memilih tetap di sini untuk menunggu dia sadar, ayah tidak akan memaksamu pulang hari ini. Tapi ada syaratnya. Semua mata tertuju pada ayah Aika. Adrian, dengarkan baik-baik. Selama Aika berada di bawah atap ini, kamu tidak boleh menyentuhnya seujung kuku pun. Dia bukan lagi milikmu secara batin sejak kamu memutuskan untuk membagi hatimu. Dan satu hal lagi, buatkan surat pernyataan tertulis malam ini juga. Nyatakan bahwa Aika berhak pergi dari rumah ini dan menggugatmu kapan saja dia mau, tanpa hambatan darimu. Adrian hanya mampu mengangguk lemah. Kepalanya yang berdenyut hebat seolah mematikan logika bicaranya. Kami pergi sekarang. Aku tidak tahan melihat wajahmu, apalagi melihat putriku diperlakukan seperti ini. Saat kedua orang tua Aika melangkah, Galih dan Riana refleks mengajar dan meminta maaf. Terjadi pembicaraan serius selama beberapa menit di luar. Namun, setelah beberapa menit, Galih kembali dengan hela napas panjang. Wajahnya tampak menua 10 tahun dalam sekejap. Ia merogoh ponselnya. Ayah akan panggilkan penghulu. Kita selesaikan kegilaan ini sebelum matahari terbit. 1 jam kemudian, ruang tengah yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya keluarga dengan penuh tawa, kini berubah menjadi ruangan yang mencekam. Tidak ada bunga, tidak ada dekorasi, bahkan tidak ada senyum. Hanya ada sebuah meja kayu kecil dan beberapa lembar kertas. Amar dan Raffi berdiri jauh di sudut ruangan, wajah mereka merah padam. Saat Galih meminta mereka menjadi saksi, Amar menjawab dengan ketus.
Aku nggak sudi menjadi saksi untuk pernikahan yang akan menghancurkan keluarga kita. Silakan cari orang lain. Akhirnya, ayah Orel terpaksa memanggil orang kepercayaan dari luar dan pihak keluarga Orel untuk menjadi saksi. Suasana itu begitu dingin, lebih mirip sebuah prosesi pemakaman daripada pernikahan. Di tengah situasi itu, Aika melangkah tenang. Ia membawa nampan berisi segelas air putih. Dengan telaten, ia membantu Adrian meminumnya, memastikan suaminya itu cukup kuat untuk duduk tegak. Minum dulu, Mas, biar napasmu stabil, bisik Aika lembut. Adrian menatap Aika dengan pandangan bingung. Namun, Aika hanya melangkah ke belakang kursi Adrian dan duduk di sana menjadi saksi bisu bagaimana suaminya akan menyerahkan separuh hidupnya pada wanita lain. Saya terima nikahnya Aurelia binti Reza dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah! Sah! Suara itu bergema, menghantam dinding-dinding rumah. Orel menyunggingkan senyum kemenangan yang paling lebar. Akhirnya, status itu ada di tangannya. Namun di sisi lain, Riana terseduh-seduh di pelukan Phil. Sang bunda tidak sanggup melihat pengkhianatan ini terjadi di depan matanya. Begitu selesai, Orel langsung menunjukkan taringnya. Mbak, tolong keluarkan barang-barang Aika dari kamar. Perintah Orel pada Art. Mulai malam ini kamarku dan Adrian. Istri siri atau bukan, aku yang sedang dibutuhkan Adrian sekarang. Amar hendak melabrak, namun Aika menahan lengan adik iparnya itu. Nggak apa-apa, Amar. Biar aku pindah ke kamar tamu. Jangan buat keributan lagi. Ucap Aika tenang. Ia mengemasi barang-barangnya tanpa perlawanan sedikit pun, membuat Orel merasa di atas angin. Namun, kemenangan Orel ternyata hanya di permukaan. Begitu pintu kamar tertutup, suasana mendadak berubah. Adrian duduk di tepi ranjang, memegangi kepalanya. Sesak napas yang aneh tiba-tiba menyerangnya. Setiap kali Orel mendekat untuk menyentuh bahunya, trauma di kepalanya seolah berdenyut 2 kali lebih keras. Adrian, akhirnya kita sudah sah. Terima kasih sudah mempertahankan aku. Ucap Orel lembut, mencoba memeluk lengan Adrian dari samping. Saat kulit Orel bersentuhan dengan kulitnya, Adrian tersentak. Alih-alih merasa nyaman, ia justru merasakan mual yang hebat di ulu hatinya. Aroma parfum Orel yang begitu menyengat yang biasanya ia sukai saat masih di kampus kini terasa seperti racun yang menusuk indera penciumannya. Kepalaku sakit, Orel. Tolong, jangan terlalu dekat dulu. Ucap Adrian sambil melepaskan tangan Orel. Tapi aku istrimu sekarang, Adrian, gak ada lagi yang bisa menghalangi kita bersama. Aku tahu, tapi kepalaku benar-benar mau pecah. Bentak Adrian tanpa sadar. Ia memejamkan mata. Anehnya, yang terlintas di benaknya bukanlah wajah Orel yang sedang manja, melainkan sorot mata tenang Aika saat memberikan air putih sore tadi. Kedamaian yang ia rasakan saat bersama Aika terasa begitu kontras dengan kegelisahan yang ia alami sekarang. Kamu senang bisa menikah dengan aku, kan? Setelah ini, kamu bisa menceraikan Aika. Tolong jangan bahas itu dulu. Aku mau istirahat. Orel merengut. Namun, kebahagiaan hatinya mengalahkan segalanya. Kini ia memiliki Adrian, dan tidak ada seorang pun yang akan menghalanginya. Orel keluar sebentar. Ia menatap kamar ujung yang baru saja dimasuki Aika. Tidak begitu jauh dari kamarnya. Di sana Aika sedang merapikan kamar dan mengganti spraynya. Kamu baik-baik saja, Aika? Tanyanya, sambil bersandar di pintu dengan tangan terlipat di depan dada. Seperti yang kamu lihat. Orel tersenyum tipis. Terima kasih sudah mengizinkan Adrian menikahiku. Akhirnya kamu tahu bahwa akulah satu-satunya tempat Adrian pulang. Kamu gak akan minta Adrian tidur di sini, kan? Ayahmu sudah membuat kesepakatan kalau Adrian gak boleh menyentuhmu. Kalau kamu ke kamarku hanya untuk mengatakan itu, lebih baik keluar saja.
Oral mendengus kesal, ia melangkah pergi kembali ke kamar. Adrian sudah terbaring di tempat tidur, tertutup selimut dengan posisi membelakangi dirinya. Oral mendekat, hendak berbaring di samping Adrian dan memeluknya dari belakang. Tetapi, Adrian menepis tangannya. "Kenapa, Adrian? Aku sudah jadi istrimu. Halal untuk kamu sentuh. Gerah, Oral. Tolong jaga jarak sedikit." Namun, Oral tak menyerah. Ia malah semakin erat memeluk Adrian dari belakang. Adrian tidak kuat lagi. Perutnya bergejolak hebat. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah seakan ingin mengeluarkan seluruh isi perutnya. "Adrian, kamu kenapa?" Oral bangun dan mencoba mengurut tengkuknya. "Jangan sentuh aku dulu!" bentak Adrian kasar. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, pada situasi ini, dan pada aroma yang dibawa Oral. "Oke, aku tunggu di kamar," ucap Oral, lalu segera keluar dan menunggu Adrian di tempat tidur. Namun, setelah hampir 30 menit, Adrian tak kunjung keluar. Oral mulai mengantuk dan menunggunya sambil berbaring, sampai tanpa sadar tertidur dengan sendirinya. Adrian keluar dari kamar dengan napas lebih tenang. Ia melihat Oral yang sudah tertidur di ranjang nenek Graham. Ia pun memutuskan keluar kamar, mencari udara segar di balkon depan. Namun, langkahnya terhenti saat melewati kamar tamu. Pintunya sedikit terbuka, menampakkan cahaya remang dari lampu tidur. Di sana, ia melihat Aika yang sedang bersimpuh di atas sajadah, melakukan salat tahajud dengan kusyuk. Tidak ada suara isak tangis, hanya gerakan ruku dan sujud yang begitu damai. Adrian terpaku di ambang pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa hanya dengan melihat Aika dari kejauhan. Sesuatu yang tidak ia dapatkan di dalam kamarnya sendiri meski sudah memiliki Oral sepenuhnya. "Ya Allah, perasaan apa ini? Kenapa tubuhku lebih mengenalnya daripada ingatanku sendiri?"